Pemirsa, satu orang tewas dan sejumlah rumah rusak akibat ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga ledakan berasal dari mortir bekas yang masih aktif. Warga desa Banyu Aju, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur panik saat terjadi ledakan di sebuah tempat penampungan barang bekas. Warga mengaku mendengar 2 kali suara ledakan. Asap hitam pun membumbung di lokasi. Meski ledakan membuat warga takut, namun tak sedikit warga yang justru berupaya mendekati sumber ledakan. Polisi kemudian datang ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa ini. Diduga ledakan berasal dari mortir bekas atau meriam kecil yang masih aktif. Akibat peristiwa ini sejumlah rumah rusak, 1 orang tewas dan 4 orang lainnya luka. Kebakaran ledakan disebabkan oleh seperti bom itu loh Pak, saya kira itu apa gitu. Terus atap tuh jatuh semua. Saya kaget lari ke pintu samping. Saya kira itu apa, ada ledakan itu roboh gudang di sebelah. Ternyata saya intip dari sana. Sementara itu pemirsa, 4 pekerja bangunan tertimpa tembok saat hendak merenovasi ruko di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas karena mengalami luka berat dalam perjalanan ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan tim gabungan untuk membongkar runtuhan bangunan yang menimbun sejumlah pekerja. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit tumpukan beton. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban bernama Sutrisno gagal diselamatkan. Akibat kejadian ini, 1 orang pekerja meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya mengalami luka berat. Membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi. Kemudian tiba-tiba bata yang dari atas itu menimpa kepada para pekerja yang sedang bekerja. Berapa orang tadi Pak pekerja Pak? Pekerja seluruhnya ada 10, tapi yang tertimpa itu ada 4. 2 luka ringan, 2 luka berat. Sebelumnya 10 orang pekerja hendak merenovasi bangunan rumah tua untuk dijadikan ruko oleh pemiliknya. Saat mereka sedang membongkar bagian atap, tiba-tiba bangunan ambruk hingga menimpa para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya memasuki babak baru. Polisi menggelar rekonstruksi dengan 20 adegan di rumah kontrakan pelaku di Jagakarsa. Inilah rumah peristiwa mengerikan pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya di kawasan Jagakarsa. Hari ini Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi di kediaman pelaku. Rumah kontrakan pelaku yang sudah digaris polisi menjadi saksi bisu peristiwa mengerikan itu. Tersangka tiba di lokasi pukul 13.26, didampingi sejumlah petugas kepolisian. Polisi juga mengikut sertakan saksi dari tetangga pelaku. Rekonstruksi berjalan dengan 20 adegan oleh Panca Darmansyah sebagai pelaku utama pembunuhan ini. Pihak kepolisian menjerat Panca dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Ia juga menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya di Jagakarsa dimulai siang tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan Steven Patinama yang akan melaporkan langsung dari TKP. Steven, selamat sore. Steven? Ya, selamat sore, Fani. Baik, kronologi dari hasil reka adegan di TKP saat ini atau tadi siang seperti apa? Ya, baik, dapat saya sampaikan bahwa reka ulang yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan sendiri telah selesai dilakukan pada sekitar pukul 15.30 sore tadi dengan menghadirkan langsung pelaku yaitu Panca Darmansyah yang memerankan adegan dengan total keseluruhannya berjumlah 42 adegan yang dilakukan oleh pelaku. Seusai reka ulang yang dilakukan di dalam rumah, tepatnya yang berada di Jalan Kebagusan Gang Roman RT 04 RW 03 ini, diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yaitu AKBP Bintoro, dari 42 adegan yang dilakukan oleh pelaku,
termasuk adalah 10 adegan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku kepada sang istrinya sendiri. Sedangkan sisanya adalah reka ulang adegan mulai dari pelaku menuliskan curahan hatinya ataupun pesan di laptop pribadinya hingga adegan melakukan pembunuhan terhadap 4 orang anaknya yang semuanya masih berada di bawah umur. Pelaku sendiri tadi setelah usai reka adegan langsung dibawa kembali ke Polres Jakarta Selatan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku Panca Darmansyah terancam dihukum dengan ancaman tertinggi yaitu hukuman mati sesuai dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Fani. Baik, Stephen Patinama, terima kasih atas informasinya sementara ini. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Panca Darmansyah merekam aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada awal Desember lalu. Sementara pada saat kejadian, istri pelaku tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat dianiaya pelaku. Malangnya nasib 4 bersaudara VA, SP, AR, dan AS. Mereka tewas di tangan ayah kandungnya Panca Darmansyah di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rabu 6 Desember 2023, warga curiga dengan bau tak sedap di rumah kontrakan pelaku. Apalagi warga kerap mendengar pertengkaran di rumah ini dan sudah 4 bulan pelaku belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan yang paling kecil berusia 1 tahun. Sementara ayah keempat anak tak berdosa ini, Panca Darmansyah, tergeletak di kamar mandi. Pelaku lemas dan tangannya penuh luka. Ia berupaya bunuh diri, namun gagal. Selain itu, di lantai rumah terdapat pesan untuk istri pelaku yang ditulis menggunakan darah. Adapun istri pelaku tengah dirawat di rumah sakit. Ia terluka parah usai dianiaya pelaku beberapa hari sebelumnya. Yang saya tahu kejadian KDRT aja. Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah, pas terakhir tadi pagi, si pelaku minta dibelikan mezom 4 botol. Kalau saya karena merasa tetangga baik teman, saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang, "Bang, ini mezonnya." Dia bilang, "Taruh aja depan pintu." Yaudah, setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk? Nggak sempat masuk. Nah, setelah itu saya pergi sama istri, tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Pasca istri pelaku dirawat, keluarga korban sebenarnya telah melaporkan kasus KDRT ini ke polisi, namun belum sempat diusut tuntas. Padahal, jika terjadi dugaan KDRT, orang-orang terdekat pelaku seharusnya segera dievakuasi dan dijauhkan dari pelaku. Apalagi sudah ada laporan polisi dan dalam hal ini ibunya sudah masuk rumah sakit karena mendapatkan tentunya trauma di badan secara fisik. Dan harusnya memang harus disingkirkan, dalam arti dipisahkan daripada pelaku yang melakukan KDRT tersebut, dan ini tidak dilakukan. Kelalaian sangat bisa terjadi di sini, Mbak. Jasad keempat bocah malang ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama pelaku yang terluka parah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno di Jakarta Selatan sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah selebgram Siskae. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno di Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan 11 tersangka dilakukan usai polisi melakukan penyelidikan selama 2 bulan.
dan menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan para tersangka dalam industri film porno di kawasan Jakarta Selatan. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut para tersangka itu terdiri dari 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita, termasuk diantaranya adalah selebgram yang dikenal dengan nama Siskae dan Meli 3GP. Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk kepentingan penetapan tersangka terkait dengan talent pria maupun talent wanita yang diperankan untuk pembuatan film produksi porno dimaksud. Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan 9 orang dari talent wanita. Para tersangka dijadwalkan akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 8 Januari mendatang. Sementara 5 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, berkasnya sudah lengkap dan siap disidangkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya pemirsa terkait dengan pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang tadinya akan dilakukan pada pagi hari sempat terkendala hujan. Ribuan orang menghadiri prosesi doa bersama dalam proses pemakaman. Hari ini, mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan di Koya Tengah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di halaman kediaman Le. Pemakaman sebelumnya dijadwalkan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, namun terpaksa ditunda akibat hujan yang terus mengguyur Jayapura. Sekitar 1.500 orang menghadiri prosesi doa bersama di kediaman Lukas NMB. Simpatisan dan keluarga Lukas NMB melakukan acara penghormatan terakhir. Liang pemakaman sejak kemarin dipersiapkan oleh keluarga dan sejak semalam prosesi keramik liang dilakukan. Ratusan aparat disiagakan di area Koya dan beberapa titik objek vital. Semasa hidup Lukas NMB merupakan gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat dan mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Selama pemeriksaan diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Baim Wong lagi-lagi membuat konten yang kali ini bikin gaduh publik kembali. Baim Wong akan dimintai keterangan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu setelah videonya menjual tumpukan iPad dengan harga hanya Rp1 juta saja. Siapa yang bilang iPad mahal? Ayo. Enggak, saya kasih harga murah. Selebritas Baim Wong kembali membuat heboh dan keributan di lini masa. Kali ini Baim Wong pamer jualan iPad seharga Rp1 juta. Harga tersebut jauh dari harga normal yang mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Awat dan lain-lain sudah. Saya kasih kalian harga murah banget iPad 26 Desember 2023 setelah Natal, ngerayain langsung beli hadiah buat keluarga. Warganet menyerbu kolom komentar media sosial Baim Wong dan mempertanyakan asal-muasal tumpukan iPad ini dan mengadukannya ke akun media sosial staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Dalam akun media sosial X, Justinus menyatakan akan berkoordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai untuk memastikan fakta lapangan. Baim Wong kemudian memberi penjelasan. Ini ada apa lagi saya juga nggak tahu sih ya. Saya cuma mau bilang itu fakturnya ada. Ini resmi semuanya. Jadi saya cuma mau bilang sama kalian semua, itu kita udah siap loh tuh. Udah siap live, cuman gimana ya? Sebenarnya kan kalian juga belum tahu ya iPad yang jual apa, berapanya. Saya juga bingung sih opini-opini yang giring itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang juga bingung ini harus bagaimana sih.
Mulanya, Baim akan menjual iPad seharga Rp1 juta pada 26 Desember melalui siaran langsung media sosial. Atas kritik yang bermunculan, Baim membatalkan rencananya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah. Ganjar menyapa para pedagang dan minum kopi sambil bercengkrama bersama warga. Hari ini calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah. Setibanya di pasar, Ganjar langsung disambut hangat oleh para pedagang. Ganjar juga mengecek harga kebutuhan pokok dan menyerap aspirasi para pedagang. Banyak pedagang mengeluhkan kenaikan harga cabai, bawang, dan beras. Ganjar pun berjanji jika terpilih akan membuat harga kebutuhan pokok lebih stabil. Ceritakan tadi, ibu-ibu kira-kira apa sih persoalan yang ada di pasar ini yang muncul terkait dengan kebutuhan pokok dan harganya? Sama dari pedagang dan mereka yang juga dagang tapi bukan dagang sembako, mereka mengatakan harga beras Pak tolong turunin. Ini yang hari ini ada, saya ya hari ini kita lihat. Kalau cabai, kemudian bawang putih, bawang merah, mungkin karena memang lagi musim ya, tapi kita mesti segera kendalikan. Biasanya pengalaman saya jadi gubernur waktu itu yang seperti ini kita koordinasi dengan provinsi lain agar bisa terkendali dari sisi pasokan, yang kedua inflasi juga terkendali. Maka tim TPID bergerak cepat untuk menanggulangi persoalan ini. Kalau enggak mesti diintervensi oleh pusat. Itu kira-kira yang hari ini saya temukan di pasar. Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Ganjar juga menikmati kopi sambil bercengkrama bersama warga. Dari Jakarta, Gisel Nur Rahman, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi Pondok Pesantren Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Di hadapan warga, santri dan ulama, Mahfud berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan juga marbot. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD berdiskusi dengan santri dan pengajar Pondok Pesantren Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Mahfud MD menerima keluhan terkait rendahnya pendapatan guru ngaji dan marbot di Indonesia. Bahkan mereka mengaku cenderung tidak diperhatikan. Mahfud pun menyebut salah satu yang menjadi perhatian dalam program kerja Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan marbot. Apalagi pemerintah telah menyediakan anggaran terkait dana abadi pesantren yang cukup besar. Sudah ada program untuk itu dan negara punya anggaran untuk itu, tetapi peruntukannya bisa diatur kembali. Negara punya banyak dana untuk itu, tinggal peruntukannya aja. Kita akan usahakan, tentu nanti sesuai dengan peraturan yang akan kita buat kriterianya ya. Tidak semua orang mengklaim lalu diiyakan. Ada peraturannya, udah berapa lama mengajar, apa yang diajarkan, berapa jam dalam seminggu dan seterusnya nanti kita urus. Lalu saya pakai istilah marbot, bukan takmir, karena takmir itu biasanya pejabat-pejabat yang ngatur-ngatur. Nah yang marbot itu kan tidak ada yang ngurus. Usai dari Ponpes Bustanul Makmur, Mahfud melanjutkan agendanya dengan menghadiri musyawarah kebangsaan bersama nelayan dan petani. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat curhatan dari nelayan Lamongan, Jawa Timur. Mereka mengeluhkan kelangkaan solar untuk mencari nafkah. Jadi saya kesini tidak mau kampanye. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di tempat pelelangan ikan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan nelayan, Anies Baswedan menjamin kelangkaan solar tidak akan terjadi jika dirinya terpilih menjadi presiden. Anies menyebut nelayan harus diberi kemudahan membeli BBM solar, termasuk memberi jaminan kesejahteraan nelayan. Selain menjamin kelangkaan solar, Anies juga memaparkan program Bansos Plus, yang nantinya akan memberi kemudahan dan manfaat kepada warga. Bahwa solar yang langka menjadi solar yang terjamin, selalu tersedia. Kemudian yang kedua, kita temukan juga keluhan tentang perizinan. Nelayan-nelayan ini menemukan perizinan itu rumit dan harus berjenjang. Jadi kami akan lakukan perubahan membuat perizinan itu sederhana.
Usai bertemu dengan nelayan, Anies Baswedan langsung menuju Pondok Pesantren Al-Islah Lamongan untuk melaksanakan sholat Jumat bersama sejumlah kiai di kawasan Pantura. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga berdialog dengan petani tambak di Gresik. Para petani curhat tentang sulitnya mendapat pupuk dan bahan bakar. Kedatangan Cawapres Muhaimin Iskandar mendapat sambutan antusias ratusan petani tambak di Desa Tanggul Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebelum berdialog, Gus Imin melayani permintaan swafoto bersama warga, dilanjutkan dengan berkeliling, melihat dari dekat aktivitas petani tambak dan yang berada di pesisir utara Gresik. Dalam dialog tersebut, petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk, pembelian BBM jenis solar, hingga tidak stabilnya harga jual komoditas pertanian saat panen raya. Padahal Gresik ini ada pabrik pupuk besar yang sangat produktif. Karena itu harus dicari solusi yang memungkinkan tersedianya pupuk bagi para petambak. Ini satu tarikan nafas dengan petani yang membutuhkan pupuk untuk tanaman mereka. Kampanye Caimin di Gresik didampingi sejumlah kadernya, diantaranya Waketum PKB Jazilul Fawaid dan Hanif Dakiri. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Republik Indonesia membatalkan pemanggilan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Badan Pengawas Pemilu RI membatalkan pemeriksaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di Car Free Day Bundaran HI. Jadwal pemanggilan terhadap Gibran rencananya berlangsung pada hari ini, namun dibatalkan karena pendalaman yang dilakukan Bawaslu dinilai sudah cukup. Dari hasil pendalaman tersebut, Bawaslu menyebut tidak menemukan dugaan pelanggaran pidana pada pemilu yang dilakukan Gibran. Mereka melaporkan hanya melihat dari YouTube dan informasi-informasi media online. Nah, kita klarifikasi dengan kepolisian, ya, Bareskrim, penyidik, kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa. Nah, terhadap misalkan bagi-bagi susu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur. Nah, setelah kita mintai klarifikasi, ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti. Selain itu, tim kampanye Gibran juga tidak terbukti memobilisasi keikutsertaan anak-anak saat bagi-bagi susu di kegiatan Car Free Day tersebut. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, Sadusanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos di WNI di Taiwan tidak sah. Hal ini buntut dari temuan surat suara pemilu Capres-Cawapres 2024 yang sudah tercoblos di Taiwan. Merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri seharusnya belum dilakukan. Harusnya ini tidak terjadi, apalagi ini dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri, dan ini membuktikan sebenarnya bahwa seperti yang dibilang oleh Bawaslu bahwa metode pos ini memang salah satu hal yang bisa memicu kerawanan pemilu. Kalau nggak salah bulan Agustus tahun 2023 yang lalu Bawaslu melonsing indeks kerawanan pemilu dan salah satunya adalah mekanisme pos ini. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat-surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan. Sementara menurut Ketua KPU RI 2021-2022, Ilham Saputra, perlu dilakukan investigasi terkait pemahaman pemilu di luar negeri. Yang missing link-nya ini adalah lebih kepada pemahaman petugas kita yang belum paham betul, atau kemudian untuk tidak untuk tidak curiga kepada penyelenggara pemilu. Nah, ini kemudian akan muncul kecurigaan kepada masyarakat kepada penyelenggara pemilu
ada kesan untuk kemudian potensial curang, kemudian juga ada ketidakadilan di sana. Nah, ini tentu harus diklarifikasi segera untuk melakukan investigasi untuk kebenaran datang ke luar negeri. Jadi jangan khawatir, langsung saya datang ke sana memastikan apakah betul. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Besarnya kobaran api membuat karyawan pabrik yang sedang bekerja panik. Api dengan cepat membakar sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pagi. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Atap pabrik pun roboh dan bangunan pabrik hangus terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil padam. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang menyambar bahan plastik di dalam pabrik. Mungkin kita belum cross-check ya, belum dalam hal itu. Dugaannya Pak? Dugaan mungkin listrik, korsleting listrik. Saat kejadian ada yang bekerja nggak? Untuk kejadian mungkin sudah ada yang kerja tadi jam 8 kalau nggak salah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, guna mencegah kembali masuknya para pengungsi Rohingya ke Indonesia, Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia mengerahkan 1 unit kapal KN Marore bersama personel TNI Angkatan Laut dan juga kepolisian di perairan Aceh. Kepala Bakamla Republik Indonesia Laksdia TNI Irfan Syah mengungkapkan Bakamla berupaya keras mewujudkan kondisi laut yang bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum dan memberikan rasa aman bagi pengguna laut. Di tahun 2023, Bakamla telah melakukan patroli nasional dan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba, illegal mining, illegal oil, serta penangkapan kapal yang melakukan penyemaran di laut serta menggagalkan penyelundupan pekerja migran. Terkhusus mengenai permasalahan pengungsi Rohingya, Bakamla telah mengerahkan 1 unit kapal KN Marore bersama personel TNI Angkatan Laut dan juga kepolisian di perairan Aceh guna mencegah kembali masuknya para pengungsi Rohingya ke Indonesia. Melaksanakan operasi, kita sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, instansi lain, dengan Menko Polhukam juga, dengan Ibu Menlu juga kita sudah berkoordinasi. Selanjutnya mudah-mudahan kita mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Kami pasti selalu berusaha untuk memberikan keamanan laut, terutama di Aceh untuk khusus Rohingya. Ya, luntang-lantung nasib pengungsi Rohingya ditolak warga, namun juga ada yang iba. Bagaimana nasib mereka ke depannya? Kita akan bahas bersama Deputy Director Amnesty International Indonesia, ada Wirya Adiwena. Selamat sore Mas Wirya, apa kabar? Selamat sore Mbak, kabar baik, terima kasih. Baik Mas Wirya, setelah kita kemarin melihat ada unjuk rasa mahasiswa di pengungsi Rohingya, ini menunjukkan bahwa penolakan di sana semakin mengemuka. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga UNHCR dan juga mungkin pihak lainnya untuk menemukan win-win solution begitu untuk mengatasi permasalahan datangnya pengungsi Rohingya ke Indonesia? Baik, yang pertama harus kita luruskan dulu adalah persepsi tentang pengungsi Rohingya sendiri. Dimanapun ada kasus pengungsi, akan selalu ada kemungkinan penolakan oleh warga lokal, tidak hanya di Indonesia. Namun, ini tidak sepantasnya dijadikan alasan untuk membenturkan keresahan, pandangan-pandangan warga lokal dengan nasib-nasib para pengungsi. Pengungsi sejatinya adalah manusia-manusia yang baru saja berhasil menyelamatkan diri mereka dari situasi-situasi yang penuh ancaman. Dalam konteks pengungsi Rohingya, di negara asal mereka harus kita garis bawahi, mereka mengalami pembersihan etnis. Di Myanmar berlaku sistem apartheid terhadap warga Rohingya.
di tempat mereka mengungsi. Kemudian di Cox's Bazar situasinya juga tidak sangat baik. Wajar saat mereka berusaha mencari perlindungan. Saat mereka berusaha mencari perlindungan, saat mereka berusaha mencari suaka, jangan sampai dibenturkan kemudian dengan warga lokal. Ketegasan pemerintah tentang porsi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, tentang apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah, apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak lain seperti UNHCR, penting untuk mengatasi keresahan warga. Dan di sini kita juga perlu menggarisbawahi betul nomenklatur yang kita gunakan. Jangan sampai pengungsi disebut sebagai imigran ilegal saja. Betul bahwa mereka tidak masuk ke wilayah-wilayah negara-negara dengan cara-cara yang resmi. Tapi itu bukan berarti mereka tidak layak mendapatkan perlindungan. Yang harus kita pahami bersama adalah faktor resiko yang membuat para pengungsi ini mencari segala cara untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka. Wajar kalau mereka kemudian mencari cara yang bisa mereka temukan untuk mencari perlindungan. Karena itu akan sangat disesalkan jika situasi ketidakjelasan ini dibiarkan berlarut-larut. Akan sangat disesalkan jika kemudian pengungsi direduksi sekedar sebagai imigran ilegal yang harus diamankan keberadaannya agar tidak masuk ke perairan kita. Karena jika demikian yang terjadi, apa ujungnya? Saat pengungsi-pengungsi yang tidak berhasil masuk ke perairan kita, tidak berhasil masuk ke perairan negara-negara di kawasan, apa yang akan terjadi? Mereka terlunta-lunta di perairan internasional, tidak memiliki cukup banyak makanan, minuman, menaiki kapal-kapal yang reot yang seringkali over capacity. Apa itu pendekatan kemanusiaan yang diharapkan oleh pemerintah kita? Apa itu pendekatan kemanusiaan yang diharapkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia? Sebagian masyarakat di Aceh menilai bahwa keberadaan pengungsi Rohingya ini meresahkan begitu. Kemudian di sisi lain mereka juga menilai bahwa upaya menolong pengungsi Rohingya ini membebani pemerintah setempat karena masih banyak masyarakat setempat yang juga membutuhkan bantuan begitu, Mas Wirya. Bagaimana tanggapan Anda? Bahwa akan ada masyarakat yang membutuhkan perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, itu adalah sebuah kewajaran. Dan itu adalah tugas pemerintah, tugas negara untuk memastikan bahwa rakyat-rakyat, warga negara, semua manusia yang berada di wilayah kita mendapatkan hak ekonomi yang memadai, yang layak, hidup yang bermartabat. Kebutuhan ini tidak perlu, sangat tidak perlu dibenturkan dengan situasi darurat yang dialami oleh para pengungsi. Mereka tidak berada dalam situasi yang aman, mereka tidak berada dalam situasi yang leha-leha berpesiar dari kapal dengan kapal dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam situasi mencekam, situasi darurat, mencari perlindungan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Bahkan dalam konteks tindak pidana perdagangan orang pun, khusus untuk pengungsi, mereka pun adalah korban yang harus dilindungi. Karena itu tidak layak sekali bagi kita untuk membenturkan. Seakan-akan hanya ada dua pilihan di sini, yaitu menolong pengungsi atau menolong warga lokal. Dua-duanya adalah kewajiban. Saat ini, kewajiban untuk menolong pengungsi tentu tidak hanya berada pada satu negara saja, melainkan bagian dari kewajiban internasional, di mana Indonesia adalah salah satu bagian dari komunitas internasional tersebut. Satu hal yang sering digaungkan kan Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi, tapi kita meratifikasi konvensi anti penyiksaan dan International Covenants on Civil and Political Rights, yang keduanya memandatkan non-refoulement atau prinsip tidak ada pemulangan kembali. Tidak ada pemulangan kembali, penolakan pengungsi-pengungsi ke tempat-tempat di mana mereka akan mengalami penyiksaan, perlakuan tidak bermartabat, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Saat kita menolak kapal-kapal pengungsi, membuang kapal-kapal pengungsi ke tengah lautan dengan kesadaran penuh
bahwa hal yang sangat buruk bisa terjadi pada mereka, dan UNHCR sudah mencatat ada ratusan pengungsi yang hilang kalau bukannya meninggal di lautan, maka itu adalah sebuah pelanggaran prinsip tersebut. Prinsip yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia menyatakan akan menampung pengungsi Rohingya untuk sementara waktu, untuk kemudian nantinya akan diserahkan masalah ini ke PBB. Sejauh ini bagaimana Anda melihat penanganan atau tindakan yang dilakukan oleh UNHCR terhadap para pengungsi Rohingya? UNHCR memiliki mandat untuk memastikan fasilitasi perlindungan bagi para pengungsi. Mereka berada di Indonesia atas persetujuan pemerintah Indonesia. Dan walaupun mandat untuk banyak bagian dari pengaturan pelindungan pengungsi berada di UNHCR, karena Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi, UNHCR tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Butuh kolaborasi yang erat dengan pemerintah, antara lain untuk menangani isu-isu keresahan sosial. UNHCR tidak bisa mengatasi masalah keresahan sosial warga sendiri. Saat ada warga yang membutuhkan bantuan, saat ada warga yang merasa bahwa mereka terhimpit ekonominya, itu tentu bukan tugas UNHCR, itu adalah tugas negara. UNHCR memiliki mandat untuk melindungi pengungsi, dan mandat itu hanya bisa dilakukan dengan kerjasama bersama lintas aktor, di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu aktor kunci walaupun belum meratifikasi konvensi pengungsi. Di sini UNHCR pun bekerjasama dengan aktor-aktor masyarakat sipil. Banyak sekali aktor-aktor masyarakat sipil seperti organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Lazis Muhammadiyah itu banyak sekali memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi, dompet duafa dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa perlindungan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dalam proses mereka mencari suaka terpenuhi. Oke. Baik. Lalu Mas Wirya, sebaiknya sampai kapan atau adakah batas waktu tertentu yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani dan juga membantu pengungsi Rohingya menampung sementara sampai kemudian masalah ini selesai, dan apakah Indonesia juga harus turut serta mendorong negara asal mereka, Myanmar, untuk bisa meredam apa yang terjadi di sana dan juga kembali menerima etnis Rohingya di sana? Tugas utama komunitas internasional, di sini pemerintah Indonesia termasuk di dalamnya maupun negara-negara lain di kawasan, adalah memastikan perlindungan pengungsi dalam proses mencari suaka. Selama proses mencari suaka ini masih berlangsung, sewajarnya perlindungan itu diberikan kepada para pengungsi. Indonesia perlu memainkan peran aktifnya di komunitas internasional untuk mendorong negara-negara di kawasan bukan menolak pengungsi, tapi memastikan ada fungsi search and rescue yang aktif di kawasan untuk menolong pengungsi yang terombang-ambing di lautan. Indonesia juga bisa memainkan peran aktifnya di komunitas internasional untuk mendorong negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi pengungsi untuk memberikan slot tambahan, memastikan ada slot penerimaan untuk resettlement pengungsi-pengungsi Rohingya, terutama seperti negara-negara di kawasan seperti Australia katakanlah. Indonesia juga perlu semakin aktif mendorong perdamaian di Myanmar untuk menghentikan persekusi terhadap Rohingya maupun persekusi terhadap etnis-etnis minoritas lainnya. Ini adalah proses yang panjang. Tidak perlu menaruh batas waktu dalam proses ini. Yang perlu kita lakukan adalah komitmen kemanusiaan bahwa perlindungan terhadap pengungsi selama proses mencari suaka akan terus diberikan. Baik, terima kasih Mas Wirya Adiwena, Deputy Director Amnesty International Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya, rekonstruksi pembunuhan 4 anak oleh ayah kandung di Jagakarsa, Jakarta dimulai siang tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, ada rekan Steven Patimana yang akan melaporkan langsung dari TKP. Selamat malam Steven, apa fakta-fakta baru yang ditemukan oleh polisi saat rekonstruksi yang berlangsung sepanjang siang hingga sore tadi?
Ya, baik, selamat malam Safa dan pemirsa. Dapat saya sampaikan untuk rekonstruksi kasus pembunuhan yang tergolong sadis terhadap 4 orang anak di wilayah Jagakarsa telah selesai dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang selesai dilakukan pada sekitar pukul 15.30 sore tadi. Untuk durasi reka ulang sendiri kurang lebih berjalan sekitar 2 jam yang dimulai pada pukul sekitar 13.30 siang tadi, di mana reka ulang dihadiri dan diperagakan langsung oleh si pelaku, yaitu Panca Darmansyah, maksud saya alias PD, yang merupakan ayah dari keempat korban anak kecil yang menjadi korban dari aksi sadis dari Panca Darmansyah. Untuk keterangan dari pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu AKBP Bintoro, reka ulang ini sendiri memperagakan sekitar 42 adegan begitu yang diperagakan sendiri oleh Panca Darmansyah, di mana dari 42 adegan ini berisi 10 diantaranya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Panca terhadap istrinya, dan sisanya adalah adegan pembunuhan yang dilakukan Panca kepada anak-anaknya, termasuk adegan Panca menulis curhatan atau lembaran surat berisi pesan kepada istrinya yang menurut Kasat Reskrim tadi garis besarnya adalah yang berisi bahwa perlakuan dari pelaku ini bisa membuat istrinya puas hidup sendiri begitu. Sedangkan untuk kondisi saat ini sendiri di rumah yang berada di belakang saya yang merupakan tempat kejadian perkara ini, kondisinya masih digaris polisi oleh pihak kepolisian, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan, di mana sejak kejadian yang terjadi sekitar 3 minggu yang lalu ini, rumah ini telah digaris polisi. Di dalam rumah inilah pada waktu itu warga sekitar mendapatkan menemukan keempat anak dari Panca telah terbujur kaku di dalam kamar tempat rumah ini. Sedangkan untuk istrinya sendiri pada saat kejadian sedang berada di rumah sakit begitu, karena juga menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Panca Darmansyah sendiri. Untuk fakta lain yang disampaikan oleh Kasat Reskrim tadi, isi-isi curhatan yang dituliskan oleh sang pelaku sebagian besar adalah berisi tentang amarahnya pelaku terhadap sang istri, dan juga berisikan tentang dendam begitu, karena kemungkinan pelaku juga mendapatkan perlakuan yang tidak bisa diterima oleh pelaku yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Untuk suasana di sekitar rumah sendiri saat ini sudah tergolong sepi karena proses reka ulang telah selesai dilakukan, dan tetangga sekitar pun tidak ada begitu yang berada di luar rumah, karena setelah melakukan reka ulang tadi pihak kepolisian pun langsung membawa serta pelaku kembali ke Polres Jakarta Selatan. Sedangkan untuk pelaku sendiri akan terancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang hukumannya yang akan menjerat pelaku adalah hukuman penjara seumur hidup atau paling tinggi dan maksimal adalah hukuman mati. Begitu, Safa. Baik, Stephen, saat keempat korban ditemukan kondisinya sudah rusak begitu ya. Kira-kira korban ini sudah meninggal berapa lama saat ditemukan oleh warga setempat? Baik, untuk kondisi keempat korban sendiri, kondisinya kalau kita melihat ke belakang hasil visum adalah penyebab kematian korban antara lain adalah karena bekapan begitu, sehingga kehabisan nafas, dan sebenarnya tidak ditemukan luka-luka fisik gitu kepada korban. Untuk berapa lama telah ditemukan para korban, kemungkinan para korban telah meninggal kurang lebih 2 hari di lokasi kejadian, baru warga menemukan keempat korban ini. Safa.
Baik, terima kasih Stephen Patninama melaporkan langsung dari TKP pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Merespon mahalnya harga bahan pokok menjelang akhir tahun 2023, Caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat dari Partai Perindo Joni Toat Mulyadi menggelar bazar murah sembako untuk mengurangi beban masyarakat. Bersama caleg DPRD Kota Bandung Dapil 6 Edi Hidayat dan Anggun, Joni Toat Mulyadi juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Sekarang kan sembako lagi mahal Pak, mahal-mahalnya. Semua mahal semua. Semua pokoknya sembako mahal. Jadi dengan adanya tebus gratis ini, tebus murah ini bagus Pak. Baik. Bisa terbantu ya Bu ya? Ya, sangat-sangat membantu. Bazar sembako murah juga digelar Joni Toat Mulyadi untuk warga Jalan Pasir Koja, Kota Bandung. Warga yang memiliki KTA Partai Perindo berasuransi dapat memiliki minyak goreng murah. Survei waktu awal kami ke pasar-pasar, daya beli memang sangat agak menurun, kemudian juga harga-harga di akhir tahun ini meningkat naik, jadi kami melihat kebutuhan masyarakat sepertinya minyak sangat dibutuhkan, jadi kami adakan bakso. Partai Perindo juga fokus mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Partai Perindo dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Bandung, Jawa Barat, Jovita Miliana, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun baru, pergerakan penumpang terus memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Begitupun dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang dipadati wisatawan lokal dan asing. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews sore hari ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNewsroom bersama Davi Pratama. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejak Kamis pagi, pergerakan penumpang terus memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian penumpang mengular di counter check-in tiket sebelum melakukan boarding. Mayoritas warga hendak berlibur ke sejumlah daerah, baik domestik maupun internasional, dalam merayakan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat 3 hari menjelang libur Tahun Baru, pergerakan penumpang mencapai 135.583 orang, diikuti pergerakan pesawat sebanyak 992 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Momentum libur pergantian tahun membuat terminal kedatangan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali lebih ramai dari hari biasa. Data pengelola Bandara Ngurah Rai mencatat sepanjang periode libur Natal dan Tahun Baru 2023, rata-rata harian penumpang menembus 66.945 orang dengan jumlah puncak trafik mencapai 75.240 penumpang yang berlangsung 22 Desember 2023 lalu. Wisatawan lokal maupun asing memilih Bali untuk berlibur akhir tahun karena keindahan alam dan budayanya. Karena sangat cantik dengan budaya dan alamnya, juga masyarakatnya ramah dan makanannya asik banget. See the Bali, the beaches, the culture, food. Yeah, it's really nice here. Pengelola Bandara Ngurah Rai mencatat penerbangan dari dan menuju Jakarta via Bandara Soekarno-Hatta dan Surabaya menjadi rute domestik tersibuk, disusul rute dari Lombok, Solo, dan Kupang. Tim Liputan iNews melaporkan.